kita sudah coba ya semuanya, dari poles besi, hasilnya gokil. Lalu poles stainless, hasilnya juga luar biasa. Jadi awalnya seperti ini ya teman-teman, untuk yang stainless. Lalu kita treatment menggunakan serangkaian mata gerinda dari Masayuki, dan hasilnya bisa seperti ini. Dan yang terakhir barusan kita coba untuk memoles bahan dari brass. Ya, halo teman-teman, balik lagi di D&D Workshop. Kali ini kita mau nyobain mata gerinda poles dari Masayuki. Ini disebut felt flap disc ya. Dan harga dari mata gerinda ini lumayan pricey ya. Ini sekitar 25.000 kalau dibandingkan dengan mata poles yang lainnya, mungkin yang jenis wool disc atau mata gerinda kain jeans. Harga dari felt flap disc ini jauh di atas yang saya sebutkan tadi ya, teman-teman. Tapi keunggulan dari felt flap disc ini, dia itu lebih stabil, lalu dia itu lebih minim getaran, dan juga nggak cepat panas ya teman-teman. Karena dia terdiri dari kain wool yang ada kisi-kisinya seperti ini. Sehingga di antara kisi-kisi ini ada aliran udara yang mendinginkan suhu ketika proses polishing. Jadi ini terdiri dari beberapa wool block ya. Jadi kalau kita hitung ini ada 36 wool block. Untuk spesifikasi teknisnya, felt flap disc ini bisa bekerja di speed 15.300 RPM. Tapi untuk polishing ya teman-teman, setahu saya sih kita nggak perlu RPM yang terlalu tinggi. 8.000 itu sudah cukup ya. Makanya untuk polishing nanti kita gunakan mesin gerinda baterai ini aja ya. Karena mesin gerinda baterai ini RPM-nya cuma 8.000-an aja. Kalau kita menggunakan gerinda yang corded seperti ini RPM-nya di atas 10.000 ya teman-teman. Tapi kita tetap akan menggunakan gerinda ini untuk membersihkan karat dan juga menghaluskan permukaan dari besinya dulu ya. Karena yang namanya polishing itu kan untuk finishing ya teman-teman. Ketika permukaan dari besi sudah halus. Ukuran dari felt flap disc ini adalah 4 inch. Jadi mata gerinda ini bisa digunakan di mesin gerinda yang beredar di Indonesia pada umumnya. Baik, untuk tes yang pertama, saya akan memoles ini ya teman-teman. Ini adalah per truk yang sudah karatan, parah ya seperti ini. Nanti tahapannya adalah kita akan menggunakan flap disc dengan grade 80. Lalu kita gunakan flap disc dengan grade yang lebih halus, yang 320. Setelah itu baru kita poles ya, menggunakan Masayuki flap disc. Dan kita gunakan obat poles yang gampang kita temukan ya, yang umum dijual di toko-toko bangunan terdekat kita. Mata gerinda ini sudah kita ulas di channel D&D Workshop, jadi pastikan kalian tonton videonya ya. Ini benar-benar menarik dan juga murah teman-teman. Ini oke banget. Oke, grid 80 sudah selesai. Sekarang kita ke grid 320. Oke ya, untuk pemolesan kita gunakan gerinda yang RPM-nya di bawah 10.000 ya. Yang saya gunakan ini RPM-nya cuma sekitar 8.000-an aja. Oke. Kita aplikasikan auto solnya dulu ya.
langsung poles. Oke, ini hasilnya poles tahap pertama, dan kita nggak cut sama sekali ya untuk proses pemolesan, sehingga teman-teman bisa tahu sendiri bahwa mata gerinda ini, walaupun kita gunakan untuk pemolesan tanpa jeda seperti tadi, dia ini nggak panas ya teman-teman. Beda halnya kalau kita gunakan wool disc atau denim disc, dan juga getarannya pasti kenceng. Beda sama ini tadi. Kalian bisa lihat tadi ya, dia stabil. Oke, kita akan coba poles ulang. Ini tahap yang kedua. Oke ya, selesai. Jadi dari kondisi karat dan korosi seperti ini, kalian bisa lihat ya hasilnya kalau kita gunakan mata gerinda secara bertahap dari flap disc Masayuki ukuran 80 grit, lalu 320 grit, dan yang terakhir kita gunakan Masayuki Felt flap disc untuk gerinda polesnya. Oke ya, mantap ya teman-teman. Kalian bisa lihat, ini kok saya malah bayangkan keren nih kalau kita buat pisau atau ini ya, atau parang gitu dari per. Mantap nih. Saya kan juga demokan untuk bahan stainless. Ini sudah saya gerinda menggunakan flat disc dari Masayuki ukuran 320 grit. Kalau kalian pengen tahu gimana prosesnya saya bisa sampai ke tahap ini, kalian bisa tonton video pembahasan mengenai flap disc Masayuki yang ini ya. Kalian bisa cek videonya di kolom deskripsi. Oke ya, langsung aja kita coba untuk poles ya bekas las-lasannya ini. Oke, kita aplikasikan autosol untuk polishing.
Oke teman-teman, seperti ini hasilnya ya. Ini baru sekali poles. Ini ya teman-teman, hasilnya. Bisa kalian lihat ya. Jadi kondisi ini sudah tersamarkan ya, guratan-guratan bekas gerinda dan juga bekas lasnya. Oke, kita lanjut ya. Di sini saya ada bahan simbal. Jadi kalau tadi kita sudah poles besi, lalu poles stainless, sekarang kita poles bahan dari brass. Nah, di sini ini tantangannya lumayan kelihatan ya teman-teman, karena bahannya ini tipis. Kalau bahan tipis, kita gunakan mata gerinda poles yang cepat panas, dia akan timbul noda-noda biru ya, biasanya, bekas kenaikan dari suhu. Kita akan cek ya, apakah mata gerinda flap disk dari Masayuki ini nggak panas. Kita aplikasikan autosol. Ini supaya nggak terlalu lama videonya ya teman-teman, saya akan aplikasikan di bagian ini aja ya, 1/4 yang ada logonya. Jadi nanti teman-teman bisa bedakan mana yang belum dipoles dan yang setelah dipoles. Lalu kita cek juga ya, apakah logo ini juga terkikis. Setelah dibuat moles besi, lalu kita tadi poles stainless, kondisi dari flap disknya atau mata gerinda poles dari Masayuki masih seperti ini ya. Masih utuh dan nggak ada yang copot, benar-benar layak ya. Masih tebel nih. Oke, langsung aja kita lanjut untuk memoles bahan brass. Oke, wait. Sepertinya harus saya klem dulu biar nggak lari-lari. Oke, kita lanjut. Oke, kita poles yang kedua kalinya. Ini nggak panas ya teman-teman. Oke, mantap nih ya, kelihatan bedanya. Jadi yang ini yang belum dipoles dan ini sudah teroksidasi selama kurang lebih 4 tahunan ya teman-teman. Kita sudah coba ya semuanya dari poles besi, hasilnya gokil. Lalu poles stainless, hasilnya juga luar biasa. Jadi awalnya seperti ini ya teman-teman, untuk yang stainless. Lalu kita treatment menggunakan serangkaian mata gerinda dari Masayuki dan hasilnya bisa seperti ini. Dan yang terakhir barusan kita coba untuk memoles bahan dari brass. Baik teman-teman, saya rasa itu aja ya. Kalau kalian tertarik untuk membeli
flat disk dari Masayuki ini, silahkan kalian cek di kolom deskripsi, dan jangan lupa untuk cek sosial media dari Masayuki di Instagram ya, Masayuki_Indonesia, dan kalian akan temukan di situ apa aja produk-produk dari Masayuki yang jadi unggulannya. Oke, jangan lupa untuk terus berkarya, subscribe di Indie Workshop, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.